بكل حمد جل أن يحضر الحاج اذهبنا بوجود المصطفى أحمد والصلاة والسلام على سيدنا مصطفى محمد من اسمه السابع والمصفى طاهر والمطهر الذي بسببه وبوصيلاته نعرف الرب العز وجل. يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا من بشبابه شفاعة العظمى على يده حتى شفى من تشفى حتى يقول الله عز وجل في يوم المشهر يا محمد ارفع رأسك تؤتى اشفى تشفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Segala puji bagimu ya Allah. Kullu hamdin jalan yasrul hulad. Yang enggak mampu kami menghitung itu pujian. Yang enggak mampu rasa syukur kami saat ini untuk menghimpun apapun yang kami miliki, baik dari lisan, baik dari tangan, baik dari pikiran, baik dari apapun yang kami miliki, kau berikan kami makhluk yang terbaik. Fali rabbi kullu hamdin jalannya surah ishabana biwujudil Mustafa. Ketika kau hidayahkan kepada kami, ketika kau cantumkan nama kami, ketika kau masukkan kami menjadi kelompok yang terbaik tanpa kami pernah memilih, tanpa pernah kami berkehendak, tanpa pernah kami untuk menentukan. Bahkan sang Nabi Musa kalim Allah iri terhadap umat Nabi Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati Nabi Muhammad. Kita dapatkan ini nikmat tanpa pernah kita memilih di alam ada. Hingga Allah tetapkan kita saat ini menjadi umat Nabi Muhammad. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat mahal yang harus kita syukuri. Makanya tadi Bu yang terakhir, kalau orang nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak tergila-gila sama Nabi Muhammad, karena dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Kalau dia kenal Nabi Muhammad, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, kalau kita kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad, tadi Ustaz kita udah bilang, handphone ini bisa jadi ajang wasilah, menjadi dosa dan menjadi pahala. Kalau isinya semua ajaran agama Allah, isinya semua kitab menjadi wasilah. Karena semua yang diberikan Allah dari nikmat-nikmatnya bisa menjadi sarana berbuat baik kita kepada Allah ataupun menjadi sarana menjadi perbuatan dosa. Cuma manusia saat ini persepsi tertukar. Yang dirubah sama orang lain, sama golongan lain, sama agama lain adalah agar kita berpikir seperti pikiran mereka, bertindak seperti tindakan mereka, berpakaian seperti pakaian mereka, bertingkah laku seperti tingkah laku mereka, mencontoh apa yang mereka contohkan. Itu yang terjadi tahun ini. Apa tadi namanya Ustaz? Yang SCBD? Apa namanya SCBD? Citayam Fashion Week. Oh, Citayam, iya. Citayam Fashion Week. Kita kesian sama kalau umat Islam ikut-ikutan begitu, Masya Allah, kita kesian, kita sedih. Jangan dimusuhin, jangan didoain supaya dia selamat. Doain supaya dia selamat. Apalagi kalau umat Nabi Muhammad berlenggak-lenggok laksana wanita padahal dia laki-laki. Kudratnya laki-laki berjalan tegap sampai lenggak-lenggok. Bu, mau nggak kalau punya laki jalannya lenggak-lenggok, Bu?
Astagfirullahaladzim. Jadi jangan ya Anda jalan lenggok-lenggok. Nggak laku sama ibu-ibu. Ibu-ibu aja nggak mau, apalagi para ya, akan pakai ini. Ya. Ada yang mau lenggok-lenggok? Jadi habis suruh berdiri. Ya. Alhamdulillah. Bu udah ompong, Bu. Sumpah udah ompong. Jadi mereka yang dicoba sama orang di luar Islam adalah bagaimana kita bertingkah laku, berbuat seperti yang mereka inginkan. Dijauhkan kita dari ajaran Nabi Muhammad, benar tadi Ustaz kita bilang. Melalui alat-alat telekomunikasi, handphone dan sebagainya yang tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Ini akan menjadi sarana kita belajar mendekatkan diri kepada Allah, karena sebenarnya semakin mudah dengan adanya kita zaman ini untuk mendekatkan diri sama Allah. Wasilahnya banyak. Dulu Al-Fakir belajar di Hadramut, mati 6 jam, mati hidup 6 jam lampunya. Jadi ngecas dulu kalau mau belajar. Ini alhamdulillah dingin. Kita belajar panas-panasan. Lalat di mana-mana. 6 jam hidup, 6 jam mati. Kalau kita nggak punya lampu petromak, kita numpang sama teman kita. Lampu yang dicas itu bukan petromak, maaf, lampu yang dicas. Jadi kita harus bersyukur. Jadikan dunia yang kita dapatkan saat ini sebagai wasilah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Bukan malah sebaliknya. Akhirnya kalau sebaliknya yang terjadi saat ini. Kacau balau. Ibu, di rumah anaknya nurut nggak, Bu? Alhamdulillah kalau masih nurut. Tadi dicanangkan ngaji tiap maghrib. Setuju nggak? Setuju. Jawabannya nggak kompak. Setuju nggak anak kita ngaji tiap maghrib? Setuju. Bu, zaman saya dahulu dapat cerita dari guru-guru kami di Hadramut sana, orang-orang soleh ketika bainal maghribain, yaitu antara waktu maghrib dan isya, ada seorang pedagang, ini pedagang nih, bukan ulama. Pedagang di Hadramut kehilangan harta modal dagangannya di siang hari. Malam hari anaknya membawakan ketemu itu duit, dikasih ke orang tuanya ketika waktu maghrib dan isya. Apa tindakan orang tuanya? Orang tua, alhamdulillah kalau orang tua zaman sekarang nggak jadi bangkrut kan. Tapi orang tua zaman dulu enggak. Ini waktu antara saya dengan Allah. Pergi kau, diusir anaknya 2 tahun. Biar dia belajar, tahu menghargai waktu bainal maghribain. Sekarang anak kita maghrib sama isya lagi ngapain? Kalau HP-nya baca rotib, baca Quran, alhamdulillah. Kalau dia main yang lain, nonton yang lain, mainnya tidak ada manfaatnya. Na'udzubil. Jadi jangan. Ini momentum hijrah. Nabi udah perjuangkan buat kita luar biasa susah. Jangan disia-siakan. Kita hidup nggak sesulit Nabi. Ada yang tidur beralaskan batu di sini. Ada yang pernah ngikat perutnya pakai batu nahan lapar. Istri Nabi tuh nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Oh, kalau istri zaman sekarang nggak dikasih uang belanja 1 hari, habis gitu. Ya, ibu ya, wajar kan. Kalau nggak dikasih uang belanja nggak makan. Soalnya suaminya nggak ngajarkan ketakwaan juga. Jangan salahin ibunya.
Salah suaminya karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anak senang Bu, belain ibu-ibu malam ini. Yang salah pokoknya suami sekarang. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Karena yang wajib mendidik adalah laki-laki. Bagaimana imam, makmum akan ngikutin. Imamnya benar, makmumnya pasti benar. Imamnya salah, nggak ngerti cara bagaimana memimpin makmum, maka berantakan. Didikan Islam nggak ada. Pendidikan agama nggak ada. Pemikirannya, tujuan hidupnya hanya dunia. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi Imam Haddad, kita baca aja kalamnya Imam Haddad. Ini banyak yang terjadi zaman ini. Wal ujub antara kal jahilul magrur di dalam kitab Nasahih Diniyah. La yaftar an talabad dunya lailan wa naharan wa la yazal mutagalliban 'alayha wa sadidul inayati bi jam'iha wa man'iha wa tamattu' biha wa yuqimu li nafsihi a'dhar al-kathira ala dhalik thumma tajiduhu jahilan bi amri dini lam yatlubu ilman wa lam yujalisu aliman liyata'allam minhu. Sangat mengherankan ini zaman. Heran ini zaman. Nyari dunia capek enggak? Ada yang nyari dunia enggak capek, dapatnya banyak dikit. Ya elah cuman dikit. Nyari dunia capek, dapatnya cuma sedikit. Urusan agama dia nggak peduli. Walau pernah peduli kalau dia tidak mengerti tentang bagaimana arkan surutul Islam. Coba tuh yang hadir di SCB ditanyain, surutul sholat ada berapa? Tahu nggak? Nah, niat sholat aja nggak bisa. Nauzubillah. Kita udah tes belum anak kita sholatnya bener apa kagak? Udah umur 8 tahun, 9 tahun, sholatnya bener apa kagak? Istri kita hitungin nggak? Darah haidnya berapa hari? Kewajiban suami, nanya sama istrinya. Nanya sama anak yang kira-kira sudah umur 9 tahun, 10 tahun, sudah keluar darah belum? Kalau dia perempuan, umur 11 tahun, kebiasaannya udah keluar. Tanyain lagi, udah keluar darah belum? Kalau udah suruh hitung itu anak keluar darahnya berapa hari. Mana ada yang perhatian lagi seperti itu? Padahal yang diwajibkan sama kita menuntut ilmu Allah agar kita mengenal Allah. Sedangkan harta udah dijamin belum? Udah dijamin sama Allah. Kok sekarang pikiran kita kayak berubah? Seakan-akan gak percaya sama janji Allah, kita lebih percaya sama omongan manusia. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita termasuk kelompok yang tertipu. Siapa yang berfirman? Allah. Bukan begitu. Banyak berapa banyak manusia di zaman ini hanya inginnya dunia dan anil akhirat Allah dulu. Dalam hadits qudsi udah dijamin sama Allah apa rizki yang dituntut sama kita ibadah. Tapi yang kebalikannya apa? Yang kita kerjakan siang tengah malam dari pagi bangun tidur udah mikirin kerjaan, uang dan sebagainya. Dapatnya cuma kecil. Apalagi udah tua begini ya Rob nggak dapat apa-apa. Terus kemudian kita cuma nggak pilih ilmu dan bekal untuk akhirat kelak. Lantas apa yang mau dibawa? Nah, Allah berfirman. Ini Allah yang berfirman dalam hadits qudsi. Ya ibadati, ya ibadi, ya ibnu Adam. La tahafana min dzikri madama khazaini mal'ana wa khazaini la tanfadu abad. Ya ibnu Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Nih, jadi Allah perintah. Wahai manusia, wahai anak Ibn Adam, keturunan Nabi Adam, jangan pernah takut kesempitan rezeki,
Karena kekayaanku nggak pernah kosong. Berangkasku, kata Allah, nggak bakal habis. Allah yang berfirman. Ya Ibnu Adam, aku ciptakan kau untuk beribadah. Cara beribadah harus tahu ilmunya. Berapa banyak orang yang ibadah nggak tahu ilmunya, jadi ngaco. Jadi salah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Sayyidina. Siapa yang beramal tanpa dasar ilmu, amalnya tertolak, nggak diterima sama Allah. Jadi mumpung ini masjid yang baru Islam, kita tekadkan, ayo belajar ilmu yang dituntut Allah. Rizki udah dijamin, bukan berarti nggak usah nyari ilmu. Bukan berarti nggak nyari rizki, enggak. Cari rizki silakan. Ikhtiar mencari asbab min sunnah, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban yang diwajibkan. Silakan cari rizki, ada waktu-waktunya. Jangan gara-gara kita cari ini dunia terus kita ninggalin sholat. Jangan gara-gara urusan dunia terus kita lupa anak kita wajib bainal maghrib wal isya untuk baca Quran. Ajarin mereka huruf hijaiyah. Rizki udah dijamin. Ini firman Allah. Kalau kita masih menganggap firman Allah lebih jauh, lebih rendah dari manusia, maka kita telah menyepelekan Allah dan kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang kafir sengaja atau tidak sengaja. Nah, jadi hati-hati karena kebodohan kadang-kadang manusia mengkafirkan dirinya tanpa ditahu. Karena i'tiqadi, karena keyakinan. Dia nggak yakin sama Allah, rizki dari Allah. Kufur nggak? Yang nyembuhin kita, ngasih rezeki kita, kantor kita emang. Kantor hanya wasilah. Kita keluar pagi itu hanya wasilah. Disuruh sama Allah cari wasilah. Betul. Al-harakah barokah, kata Maghalatul Arab. Bergerak akan menghasilkan barokah, tapi nggak melupakan yang wajib. Yang dituntut sama kita untuk beribadah. Jangan capek. Ta'mal bil jawari wa qalbu ilallah. Sambil bekerja hatinya ingat terus sama Allah. Kan kerja pakai tangan apa pakai hati? Kalau kerja pakai tangan, pakai hati udah repot. Hati biarin sama khusus orang-orang yang kita cintai. Sama zat yang paling kita cintai. Sama zat yang paling memberikan kita segala nikmat. Siapa? Allah. Kita dari nggak ada jadi ada berkat Allah. Kita masih bisa bernafas saat ini karena Allah. Mestinya nih hati itu bersangkut sama yang biasa. Kerja pakai tangan apa pakai hati? Pakai tangan, pakai pikiran apa pakai hati? Pakai pikiran, pakai mata, pakai penglihatan, pakai jalan, pakai kaki dan sebagainya. Apa perlu hati? Tidak perlu. Terus gara-gara kerjaan kita, hati kita gam, hati kita sumpah, hati kita galau, hati kita pusing, hati kita segala macam. Karena kita tidak yakin sama Allah. Yang menyebabkan tidak yakin sama karena perubahan pola pikir yang disebabkan manusia. Para filsafat barat, para ilmuwan barat yang coba menggeserkan manusia dari keyakinan kepada Sang Khalik kepada paham filsafat materialistik. Jadi semua diukur dengan benda. Coba tanyain orang yang paling kaya, nikmat nggak hidupnya? Enggak. Pasti yakin. Kenapa anak yakin? Karena Allah yang berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah kita akan tenang. Tenang dengan sesuatu selain Allah sifatnya hanya sementara. Makanan enak cuma sebatas tenggorokan selesai. Urusan perempuan ketika keluar selesai bagi yang sudah menikah. Kotoran semua lagi kata Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kenikmatan yang hakiki? Kenikmatan yang hakiki ketika kita tadi terus lagi baca selawat, kita merasakan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kerinduan kepada Allah. Hadiah akhir malu. Ya Rabb. Merasakan hadirnya
harus yakin tidak hadir Nabi Muhammad. Kalau malu dia cuma malu masih pantas ya. Mata yang sering berbuat dosa ini ngelihat wajahnya masih pantas gak dipandang beliau hadir ke majelis ini, sedangkan kami masih sering berbuat dosa. Itu sifat rahmatan lil alamin ya Nabi kepada umatnya. Jadi jangan sia-siakan. Kita didudukkan di sini karena Nabi masih sayang, karena Nabi masih bawa kita ke sini, karena Nabi masih mendoakan kita ketika Mi'raj. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, dikelompokkan menjadi orang-orang yang saleh, kelompok orang-orang yang selalu bersama Nabi Muhammad. Kesenangan kita ketika menyebutkan nama Allah, kegembiraan dan ketenangan jiwa ketika mendirikan perintah Allah. Jadikan ibadah kita ibadah yang kita gemari, ibadah yang dengan rasa riang gembira, bukan ibadah yang karena terpaksa seperti ahli maksiat merasa senang dengan kemaksiatannya. Maka berikan kami kelezatan ya Rabb di dalam ketaatan ketika menyebut namamu, di dalam ketaatan ketika melaksanakan perintahmu, di dalam melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad. Jikalau orang yang demen dangdutan rela goyang-goyang kepalanya, mengapa kami tidak mampu terharu dalam larutan lantunan gosida memuji kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan pola pikir kami kembali kepada pola pikir yang benar. Jadikan hati kami kembali menjadi fitrah di tahun baru hijrah ini. Jadikan niat kami untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk dunia dan segala macam yang ada di isinya. Karena Kau yang berfirman di dalam hadits qudsimu, siapa yang berkhidmat kepadaku, maka akan aku menjadikan dunia berkhidmat kepadanya. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Allah yang berjanji, Allah yang berfirman, bukan Ali bin Husain yang berkata, tapi Allah yang berfirman di dalam hadits qudsinya. Tapi kebalikannya, siapa yang berkhidmat kepada dunia, siapa yang rela menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar dunia, maka Allah akan jadikan dia hamba dunia, akan disiksa oleh dunia, akan dijadikan budak oleh dunia. Perkataan dari firman Allah Azza wa Jalla. Al-Fakir, mohon maaf, mudah-mudahan kita semua dijadikan kelompok yang senantiasa gemar beribadah, senang beribadah dengan rasa riang. Ibadah jangan terpaksa. Pilih ibadah yang kita senangi, pilih ibadah yang kita sukai. Lakukan hal tersebut. Ajarkan anak-anak kita untuk senang hadir di majelis ketimbang mereka senang seperti mereka senang bermain game. Ajarkan anak-anak kita senang mukul hadroh sama ketika dia senang main bola dan sebagainya. Ajarkan itu semenjak dini agar kelak ketika mereka besar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Al-Fakir, setelah ini mohon maaf karena masih ada acara lain. Mudah-mudahan ini jangan hanya begini nih girang Al-Fakir. Girang anak melihat Masya Allah ramai luar biasa. Mudah-mudahan tiap minggu, mudah-mudahan tiap malam begini kampung ini, musola ini ramai seperti ini. Jangan pedulikan buah-buahan, jangan pedulikan apapun. Nah, jangan pedulikan, yang penting kita duduk ngaji bareng, itu udah jauh lebih penting dari segalanya. Allah yang akan penuhi. Percaya janji Allah, Allah la tuhliful mi'ad. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz.